Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Apita Bunga Mawarni, 2. Dewi Nuriatul Wahdah, 3. Diki Darmawan, 4. Dian Binta Mahera, 5. Ega Pramudia, 6. Eling Indra Bakti. Pengertian stroke pendarahan atau hemoragik. Stroke hemoragik adalah kondisi mecahnya salah satu arteri dalam otak yang memicu pendarahan di sekitar organ tersebut, sehingga aliran darah pada sebagian otak berkurang atau terputus. Tanpa pasokan oksigen yang dibawa sel darah, sel otak dapat cepat mati sehingga fungsi otak dapat terganggu secara permanen. Pendarahan saat pecahnya pembuluh darah dalam otak disebut dengan pendarahan intracerebral. Sedangkan pendarahan pada pembuluh darah pada ruang di antara lapisan pembungkus otak, bagian tengah dan dalam disebut dengan pendarahan suprakonik. Penyebab stroke pendarahan atau hemoragik. Penyebab penyakit stroke bisa saja dipicu karena adanya beberapa faktor seperti mengalami cedera berat, tekanan darah yang tinggi, aneurisma otak. Selain itu, bisa juga disebabkan karena pembuluh darah di otak yang 2 tidak normal sejak lahir, penyakit liver, kelainan darah, tumor otak, efek samping dari penggunaan obat antikoagulan seperti warfarin juga dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah tersebut. Penyebab stroke pendarahan atau hemoragik. Penyebab stroke hemoragik adalah pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Beberapa yang dapat menjadi pemicunya antara lain adalah A. Tekanan darah tinggi atau hipertensi, B. Cedera kepala berat, C. Ketidaknormalan pembuluh darah di otak sejak lahir atau cacat bawaan berupa malformasi pembuluh darah, arteri, dan vena. D. Aneurisme otak. E. Penyakit liver. F. Kelainan darah, contohnya penyakit anemia, sel sabit, dan hemofilia. G. Tumor otak. H. Efek samping penggunaan obat antikoagulan atau pengencer darah seperti warfarin. Tanda dan gejala stroke hemoragik intracerebral. Gejala yang muncul karena sana stroke hemoragik dapat berbeda-beda, tergantung seberapa besar jaringan yang terganggu, lokasi, serta tingkat keparahan perdarahan yang terjadi. Gejala stroke hemoragik intracerebral atau perdarahan otak diantaranya adalah sakit kepala berat, mual dan muntah, penurunan kesadaran, kejang. Gejala lainnya yang dapat terjadi adalah lemah, kelumpuhan pada satu sisi tubuh, gangguan berbicara,
mata tidak dapat digerakkan menuju arah tertentu, gangguan penglihatan, dan terlihat bingung. Gejala stroke hemoragik subarachnoid. Sementara itu, stroke hemoragik subarachnoid atau perdarahan subarachnoid ditunjukkan dengan gejala awal berupa penglihatan ganda dan sakit kepala yang terjadi tiba-tiba. Gejala tersebut terjadi sebelum pembuluh darah pecah. Setelah pecahnya pembuluh darah, beberapa gejala yang dapat muncul antara lain nyeri di daerah wajah atau sekitar mata, penglihatan kabur, leher kaku, dan penurunan kesadaran. Gejala pada pendarahan subarachnoid dapat memburuk dalam waktu 24 jam, di mana cairan cerebrospinal mengiritasi selaput pelindung otak atau meninges sehingga mengakibatkan gejala kaku leher, nyeri punggung, pusing, serta dapat diikuti dengan muntah. Gejala pendarahan berat hingga penurunan kesadaran dapat terjadi secara mendadak, sehingga penderita harus segera dilarikan ke rumah sakit. Tidak jarang penderita menjadi koma atau bahkan meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah CT scan atau MRI untuk mengetahui seberapa besar kerusakan jaringan pada otak, serta angiografi otak untuk mengetahui perkembangan perdarahan yang terjadi. Yang kedua, pemeriksaan cairan cerebrospinal dengan mengambil cairan dari area otak dan tulang belakang. Pemeriksaan ini hanya dilakukan jika hasil CT scan atau MRI masih tidak memadai. Patofisiologi. Pendarahan otak dibagi dua, yaitu yang pertama, pendarahan intraserebral. Pendarahan intraserebral merupakan pecahnya pembuluh darah atau mikroaneurisma karena hipertensi yang mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak, membentuk massa yang menekan jaringan otak dan menimbulkan edema otak. Peningkatan tekanan intrakranial terjadi begitu cepat, yang dapat mengakibatkan kematian mendadak karena herniasi otak. Pendarahan intraserebral yang disebabkan karena hipertensi sering dijumpai di darah putamen, talamus, pons, dan cerebellum. Menurut Siti Rohani tahun 2000 dalam Safari. Dua adalah pendarahan subarachnoid. Pendarahan subarachnoid merupakan pendarahan yang berasal dari pecahnya aneurisma Beckley atau APM yang pecah berasal dari pembuluh darah, sirkulasi, dan cabang-cabangnya yang terdapat di luar parenkim otak. Dalam Safari, pecahnya arteri keluarnya ke ruang subarachnoid menyebabkan tekanan intrakranial meningkatkan mendadak, meregangnya struktur peka nyeri dan vasospasme pembuluh darah serebral yang berakibat disfungsinya otak global. Dalam kurung nyeri kepala, penurunan kesadaran, maupun vokal, hemiparese, gangguan hemisensorik, apesia, dan lain-lain. Simposium Nasional Keperawatan Perhimpunan Perawat Bedah Saraf Indonesia, Siti Rohani 2000 dalam Safari DKK 2013. Berikutnya adalah bagian patofisiologi stroke perdarahan. Yang pertama adalah stroke perdarahan yang disebabkan oleh hipertensi. Hipertensi yang tak terkendali akan menyebabkan peningkatan viskositas darah. Viskositas atau kekentalan darah yang meningkat, maka tekanan pada intravaskuler juga mengalami peningkatan sehingga menyebabkan pembuluh darah serebral atau otak besar pecah yang mengakibatkan perdarahan pada bagian selaput atau jaringan tipis yang menutupi otak. Perdarahan yang terjadi pada jaringan yang menutupi otak tersebut disebut perdarahan arachnoid.
Terjadinya perdarahan arachnoid menyebabkan terkumpulnya darah secara tidak normal di luar pembuluh darah, atau di kasus ini darah mengumpul di jaringan yang menutupi otak yang disebut hematoma cerebral. Hematoma cerebral ini bisa berakibat terjadinya perdarahan intracerebri atau PIS, perdarahan subarachnoid, dan suplai darah menurun. Pada perdarahan intracerebri, darah masuk ke jaringan otak, kemudian akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial, sehingga jaringan otak dan cairan otak bergeser dari posisi normalnya. Bergesernya jaringan dan cairan otak dari posisi normal disebut herniasi cerebral. Terjadinya herniasi cerebral akan menyebabkan gangguan fungsi talamus, cerebrum, cerebellum, dan mempengaruhi brainstem. Pada perdarahan subarachnoid, tekanan intrakranial akan meningkat sehingga pembuluh darah di otak mengalami kejang dan menjepit yang disebut vasopasme pembuluh darah cerebral. Terjadinya vasopasme pembuluh darah cerebral akan mengakibatkan disfungsi otak global dan disfungsi otak lokal. Menurunnya suplai darah ke otak sehingga perfusi cerebral tidak adekuat yang menyebabkan terjadinya iskemik dan infark pada jaringan cerebral. Yang kedua adalah stroke yang disebabkan oleh aneurisme. Aneurisme merupakan suatu kondisi di mana terdapat tonjolan yang abnormal dari dinding pembuluh darah karena adanya titik lemah dalam dinding arteri cerebral sehingga tonjolan tersebut pecah atau terjadi ruptur aneurisme. Terjadinya ruptur aneurisme sehingga menyebabkan perdarahan arachnoid. Terjadinya perdarahan arachnoid menyebabkan terkumpulnya darah secara tidak normal di luar pembuluh darah, atau di kasus ini darah mengumpul di jaringan yang menutupi otak yang disebut hematoma cerebral. Hematoma cerebral ini bisa berakibat terjadinya perdarahan intracerebri, perdarahan subarachnoid, dan suplai darah menurun. Pada perdarahan intracerebri, darah masuk ke jaringan otak, kemudian akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial, sehingga jaringan otak dan cairan otak bergeser dari posisi normalnya. Bergesernya jaringan dan cairan otak dari posisi normal disebut herniasi cerebral. Terjadinya herniasi cerebral akan menyebabkan gangguan fungsi talamus, cerebrum, cerebellum, dan mempengaruhi brainstem. Pada perdarahan subarachnoid, tekanan intrakranial akan meningkat sehingga pembuluh darah di otak mengalami kejang dan menjepit yang disebut vasopasme pembuluh darah cerebral. Terjadinya vasopasme pembuluh darah cerebral akan mengakibatkan disfungsi otak global dan disfungsi otak lokal. Menurunnya suplai darah ke otak sehingga perfusi cerebral tidak adekuat yang menyebabkan terjadinya iskemik dan infark pada jaringan cerebral. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya kami mohon maaf, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.